Sebutkan 3 momen favoritmu dengan aku. Ini yang underground juga atau yang nama gue Bintang. Halo, gue Nabila. Apakah menurutmu kita memiliki sudut pandang yang sama dalam segala hal? Enggak. Definitely no. Awalnya iya. Awalnya iya, pikir kalau misalnya sama, tapi ternyata setelah menjalani beberapa bulan bareng ya, dari mulai beberapa bulan tuh udah mulai tuh ada perbedaan pendapat, perbedaan value, nggak value sih. Value sih. Ya, point of view. Lebih Iya, kepada in general fundamentalnya sama. Iya. Tapi approach how to do it-nya itu yang Iya. bikin beda. Itu yang bikin Debatingnya sangat amat tajam. Iya, Gitu. kalau dari aku itu sih. Apakah aku telah membantumu berkembang dan menjadi orang yang lebih baik? Nah, bagus nih kartunya. Jauh sih. Di awal itu sebenarnya gua bukan tipikal orang yang sabaran. Dalam konteksnya, kalau udah satu yang menurut gua secara value-nya itu beda, gue tipikal orang yang ya udahlah, udah tahu beda ya ngapain dipaksain. Jadi better flight response aja gitu, langsung cabut aja, knowing udahlah udah beda. Gue mau adjusting kayak apapun juga, kalau dari sisi value-nya yang beda ya buat apaan, useless dah. Semakin kesini semakinnya sebenarnya karena dealing dengan tantrumnya dia juga setiap marah, jadi kayak tantrum ya hitungannya tantrum lah ya, yang lagi nggak waras itu udah bisa diem, karena ya itu satu dan lain halnya karena yang spiritual tadi juga sih sebenarnya ada tambahannya, dan ada given feedbacknya juga dari dia yang bikin gue jauh lebih sabar dan mungkin lebih mendewasakan diri kali ya. Iya. Jadi mungkin ya gue nggak begitu secara spiritual, nggak begitu ngomonginnya berdasarkan itu, cuman sebagai laki-laki especially di keluarga gitu kan harus lebih dewasa lah at least gitu untuk supaya ini berjalan dengan lancar gitu. Itu yang dibantu sama dia sih sebenarnya. Kalau kamu? Kalau aku iya banget. Soalnya kalau aku kan, kamu tahu sendiri, tipikal yang bukan gampang dengerin orang kan. Kalau menurut aku iya, aku ikutin. Kalau enggak, ya enggak juga gitu kan. Itu. Tapi based on trust dulu kan pasti. Nah sama kamu kan emang dari awal udah trust. Jadi kayak banyak hal feedback dari kamu, atau misalnya kayak ya marah-marahnya kamu juga salah satu lesson to learn buat aku kan. Kayak jadi makin sabar ya sih, sama-sama sabar, karena kita berdua tuh sama-sama tinggi gitu kan ego. Iya, sangat sih. Sangat. Jadi sangat mencintai diri sendiri. Karena berdua tuh agak susah kan. Iya. Tapi karena emang kita having identity itu sih, makanya kenapa jadi sama-sama keras. Nah, tapi karena trust dari awal, jadinya ya makin sini mau kamu ngasih feedback positif atau negatif, sama-sama aku dengar, akhirnya ya grow up bareng. Ya kan? Ya. Dalam hal apa aku lebih baik dibandingkan dengan mantan kekasihmu, dan dalam hal apa aku lebih buruk? Ngomongin mantan banget ya. Kayaknya jawabannya lebih baik aja. Nggak ada lebih buruk. Tapi itu benar. Maksudnya kalau pengalaman dulu tuh nggak pernah ada yang aku ngerasa ngerti bahasa aku. Makanya sih kayak language aku nggak satu frekuensi kalau omongan-omongan sekarang tuh. Jadi ya akan selalu better kamu dibanding yang lain, karena aku ngomongin apa tuh pasti nyambungnya sama kamu doang. Kalau yang lain tuh aku kayak nggak jadi diri sendiri full 100% aku gitu loh, menyesuaikan sama orang. Kalau aku sama kamu kan dari awal bisa cerita full gitu, aku tuh orangnya kayak gimana, dan kamu ngerti. Kalau orang-orang lain tuh nggak ngerti maksudnya gimana, nggak tahu, mungkin bahasa aku aneh kali apa gimana. Jadi beda. Mungkin jadi terlalu orang zaman dulu mungkin ya. Iya. Kolot bahasanya. Bukan bahasa. Oh. Lanjut. Ya itu kalau dari aku. Jadi kalau yang lebih buruk apa ya?
Nggak ada sih, jujur. Paling kalau misalnya masalah-masalah yang Nah, aku harus berbangga diri apa enggak sih? sampai enggak. Oh enggak. Jangan. Oh iya. Udah gitu dong, nggak ada. Oke. Kalau jawaban Karena yang aku dari cari itu sih aku, core-nya. oke. Ini sebenarnya agak bumerang juga ya. Value quote unquote lebih baiknya itu agak bumerang karena salah satu hal yang the reason why gue bisa tertarik lah ya ibaratnya sama kamu itu karena berwawasan, punya value sendiri dan know how to think. Jadi gimana ya, kayak gara-gara dia bisa mikir itu jadi bumerang susah banget dibilanginnya dan itu benar-benar harus sampai ya harus benar-benar sabar banget lah, takes time banget untuk bisa ngasih tahu sesuatu ke dia, apalagi dalam hubungannya pas udah nikah ya. Itu udah lebih challenging banget karena kan pada saat pacaran ya udahlah bebas gitu kan, lu gua gitu, yang penting sama-sama baik-baik aja gitu kan. Tapi kan merugikan satu sama lain. Betul. Nah, cuman kan pada saat udah nikah ini ada sedikit certain things change lah. Tapi ya itu intinya secara general semuanya lebih baik, tapi lebih baiknya itu in a way justru juga jadi bumerang juga ke gue karena susah banget dibilangin dan berarti dia. Mantan kamu gampang dong dibilangin? Oh gampang. Agak sedikit mudah di drive. Mungkin seperti itu ya. Menurutmu ada di tingkat kepercayaan seperti apakah hubungan kita? Tingkat kepercayaan. Trust level. Balik lagi sih ya, karena salah satu hal yang ya itu sebenarnya dari passionnya dari si value itu tadi ya, karena kita sama-sama tahu bahwa kita punya value yang sama, jadi nggak begitu having issue dengan trust sebenarnya. Ya tipis-tipis doang lah ya, kayak jealousy masih ada lah. Ya wajar lah. Wajar lah, yang sedikit-sedikit doang. Tapi kalau other than that, kita sama-sama percaya sih bahwa masing-masing tuh bakalan keep kepercayaan dari masing-masing juga lah, intinya kayak gitu. Jadi not having a trust issue sih sebenarnya kita ya. Iya, nggak ada. Jadi kalau ditanya tingkat kepercayaan kayaknya ya 100% lah ya. 100% di luar yang jealousy itu. Yang lainnya sih kayak ya udah aja kan. Seberapa dekatkah aku dengan kriteria pasangan idealmu? 70%. Sisanya soalnya nggak tahu tipenya apa. Enggak. 70%. Aku sama kali ya. Ya karena ya itu masih proses. Iya. Sebenarnya iya walaupun udah 3 tahun tapi kita pasti ada beberapa hal yang sebenarnya kita belum sama-sama kenal juga sebenarnya kan. Jadi masih ada proses pengenalan juga lah walaupun udah dan kayaknya akan terus berubah nggak sih? Dan kayaknya emang ya namanya manusia kan pasti dinamis. Iya, grow up juga gitu. Jadi pasti akan ada iterationnya berkali-kali juga tuh dan 70% lah ya. Possibly until the end pasti kan akan ada perubahan terus gitu. 70% lah. Berarti lumayan ya sampai nikah 70%. Lumayan sih. Iya. Bisa nikah 70%. Bisa nikah ya. Iya. Udah. Apa perbedaan yang paling signifikan di antara kita yang menjadikan kita saling melengkapi? Jadi sebenarnya secara value-nya itu sama. Cuman approach-nya untuk mencapai value atau mengimplementasikan value itu yang berbeda. Yeah. Nah, jadi kalau pertanyaannya apa perbedaan yang paling signifikannya itu adalah way how we approach to the value that we believe-nya itu sih. Jadi kayak misal apa ya yang sering kita berantem ya? Ya ini aja sesepele kamu rapi, aku berantakan. Nah, itu. Kamu telatan, aku enggak. Ya, kayak contoh hari ini itu telat tuh setengah jam kan? Itu karena ada sedikit satu dan lain hal. Iya, udah telat mau mampir dulu di Indomaret. Nah, padahal tadi Indomaret ada ya di sebelah ya? Enggak bisa. Oh iya. Ya intinya itulah. Cuman sebenarnya yang kita pegang itu value-nya sama gitu kan. Cuman mungkin parameternya pada saat approach-nya itu ada yang sedikit berbeda kali ya. Ya, jadi di situnya saling melengkapi kayak
saking berbedanya contoh dari kebersihan. Sebenarnya bukan kebersihan sih ya, rapih kali ya. Rapi, kamu kan OCD. Itu gimana cara tolerate-nya sampai gue punya kamar sendiri gitu. Jadi kayak nggak bisa tuh sharing space yang satu itu doang karena I need my own room untuk gue nggak bisa tuh kalau sekitaran gue kotor. Jadi tidur siang di kamar sendiri, kalau malam doang udah di kamar berdua gitu. Hal-hal yang kayak gitulah. Iya. Agree sih. Apa perbedaan yang paling signifikan? Ya kalau aku agree sih itu. Sebenarnya kalau kenapa kita bisa bareng karena value-nya sama. Tapi cara kita hidup tuh beda. Iya. Iya nggak sih? Iya, Kayak sangat. Iya, kayak dari awal bareng tuh pas nikah banyak berantemnya gara-gara hal-hal kayak gitu ya. Maksudnya dia nyimpen barang tuh terstruktur, gue enggak gitu kan. Terus kayak apa? Ya yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Terus kayak aku kalau misalnya berangkat tuh on schedule bla bla bla, kalau dia tuh bisa nyelip-nyelipin aktivitas lain dibanding ngikutin on schedule gitu. Jadinya kayak hal-hal yang kayak gitu kalau misalnya kita baru awal banget kan berantem terus. Iya kan, susah banget. Padahal sebenarnya bisa cari win-winnya gitu kan. Jadi signifikannya itu sih cara hidup. Jadi kita tuh yin yang kayak apa ya? Ya, especially kayak apa ya? Awal-awal yang mostly kita berantemin considerations-nya itu kayak sebenarnya dua-duanya considerate, cuman the way how we do it-nya itu beda. Makanya jadinya kelihatannya tuh kayak kadang di guanya ngelihat dia kayak anjing egois banget, atau kadang di dianya ngelihat gue jadi kayak anjing egois juga gitu. Sama aja lah intinya, cuman gitu. Sebenarnya value-nya sama. Apakah kamu melihatku sebagai partner setara atau ada yang lebih dominan di dalam hubungan ini? Aku dulu ya? Iya. Agak susah ya jawabannya, soalnya kita udah ada di dua status beda. Itu yang sulitnya. Kalau masih pacaran sih? Iya. Kalau pacaran, personally kan aku lebih prefer untuk partnership ya. Betul. Sampai sekarang juga sebenarnya partnership. Sebenarnya kita berdua emang agree-nya sebagai partner, not ngomongnya apa ya? Partner ya sebenarnya setara. Tapi kalau misalnya sekarang kan udah nikah jadi agak harus menyesuaikan lah sama status sekarang karena normally kan harusnya laki-laki yang lebih dominan dibanding perempuan. Dan meskipun aku nggak masalah juga sih sebenarnya, bukan tipikal yang kayak harus setara terus gitu, nggak juga sih. Jadi ya tahu diri aja, tahu posisi dan fine juga sih, nyaman-nyaman juga. Gitu. Karena sebenarnya itu challenge juga sebenarnya di aku karena memang dari awalnya itu kita kan agree-nya sebagai partner gitu kan. Terus karena satu dan lain hal di mana ya after marriage kan laki-laki harus lebih ibaratnya guiding lah ya sebagai guidance-nya lah ya. Itu kan kiblat kita ke spiritual. Iya, balik lagi ke spiritual setelah nikah gitu kan. Jadi juga dari aku juga ada adjustment-nya juga. Salah satu challenge-nya karena dari awalnya kita nyamannya itu ketika kita setara sebagai partner gitu. Gitu sih. Sekarang kita berusaha untuk approach ke yang memang belief kita sendiri dan sama-sama lagi belajar intinya gitu. Oke, thank you. Bye bye, thank you.